Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-Sem, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, balik lagi bersama gua Ihsan ya di channel Ihsan Fadil, dan seperti biasa di minggu ini, kali ini kita bakalan bahas Lucky-Sem lagi tentunya, dan kali ini chapter terbaru yaitu chapter 534. Oke lah, nggak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan dua kroco ini yang ngegibah kalau katanya ada tuan muda dari Seoul di room sebelah yang ada 10 AC untuk duduk di sana. Jadi yang dimaksud tuan muda itu si Hyun Song ya. Dan AC itu atau Ace itu pendamping karo kayak gitu lah ya para perempuan ini gitu. Jadi para perempuan yang ngedampingin pelanggan gitu intinya. Nggak cuma itu, Hyun Song juga ngasih tip ke para pelayan. Jadi dua kroco ini juga mau ke Hyun Song biar dapat tip juga. Terus Jin ngomong ke Hyun Song kalau dia udah nggak mau bersih-bersih lagi. Sedangkan Hyun Song malah enak-enakan. Terus Hyun Song ngajak pergi Jin sama ngejelasin kalau operasinya udah jalan. Operasinya itu ngebuat karaoke dan ngambil para Ace dari room bar Busan sama ngejanjiin bakal digaji 2 kali lipat. Jadinya pelanggan tetap sama pelanggan baru bakal datang ke tempat Hyun Song. Hyun Song juga ngebuat sistem kupon. Sistemnya itu kalau ada pelanggan ngabisin uang dalam jumlah tertentu atau ngebawa pelanggan baru, pelanggan itu bakal dapat stempel. Nah, pas stempelnya udah penuh, pelanggan itu bakal dapat 1 tiket nominasi Ace. Nominasi Ace dibuat dalam format lelang. Jadi harus banyak tiket nominasi buat dapetin Ace yang diinginin. Gara-gara Ace sama pelanggannya direbut, kepala krunya pasti bakalan datang. Terus panel pindah ke Vasco sama Jin Hobin yang kalah terus dalam card gamenya. Setiap kala Hobin sama Vasco bakal taruhan 3 kali lipat dari sebelumnya. Orang-orang yang ngeliat itu cuma bisa ngeledekin sama ngetawain Hobin dan Vasco. Sampai ada satu orang yang nyadar kalau Hobin sama Vasco itu pakai cara strategi martingale. Jadi strategi martingale itu terus taruhan 2 kali lipat dari uang yang kalah dalam taruhan sebelumnya dan cuma bisa dilakuin sama orang yang uangnya unlimited. Sebenarnya strategi ini dilarang di kasino, tapi di tempat ini nggak nulis larangan buat strategi itu. Terus mereka pun akhirnya menang yang ngebuat kepala krunya datang sebelum kasinonya bangkrut. Terus panel pindah lagi ke arena pertarungan yang terus dimenangkan sama yang namanya Kang Hun Sok. Orang-orang di situ pada ngira kalau pertarungan ini bakal udahan karena nggak ada orang yang bisa ngalahin Kang Hun Sok. Pas saat itu tiba-tiba PS datang buat nantangin si Kang Hun Sok. Orang-orang di situ pada ngeremehin PS soalnya PS kelihatan bocah dan masih polos. Ini mereka belum tahu aja ya kalau udah mode BE pasti lu semua kena teror cuy. Mereka semua pun dengan PD-nya bertaruh ke Kang Hun Sok dan cuma aja yang bertaruh ke PAS dengan 3 kunci mobilnya yang seharga 1 miliar. Pas pertarungan dimulai, Kang Hun Sok langsung kalah di one hit sama PAS. Semua orang terdiam dan cuma aja yang senyum. Abis itu PS nantangin sang championnya yaitu kepala kru di situ. Terus panel pindah lagi ke Jang Hyun yang lagi bantai-bantai kroco. Abis selesai bantai-bantai, akhirnya kepala krunya muncul. Abis itu semua tim Allied udah pada ketemu sama kepala krunya. Terus PS bilang kalau dia udah muak sama yang namanya foreman crew dan dia bakal ngancurin mereka semua sekaligus. Terus panel pindah lagi ke LJ yang ngomong ke Gitae kalau harusnya PS udah ketemu sama foreman crew Busan. LJ sama Gitae bakal ngelanjutin sisanya sesuai rencana. Terus Gitae bilang kalau si PAS lumayan juga, tapi dia masih sedikit khawatir soalnya tempat itu kan Busan. Dan chapter pun ditutup dengan adiknya Jinrang yang ngomong kalau dia nungguin Lee Ji-hoon. Oke guys, chapter kali ini ternyata Alia cukup cepat
yang menemukan kepala krunya gitu. Jadi ternyata PS emang beneran bisa ya nemuin dalam satu malam gitu. Tapi kalau buat ngalahinnya kita belum tahu ya, karena di chapter depannya siapa tahu salah satu dari tim Elliot ada yang kalah, entah ternyata lebih kuat kepala krunya atau gimana. Tapi yang pasti karena PS sudah pengalaman foreman kru dari Sol, jadi PS gunain pengalamannya itu buat nemuin kepala krunya dengan cepat di Busan ini gitu. Dan ya nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Nah yang pertama yang pengen gue bahas ini adalah kayaknya ya, gue nih ngeliat si kepala krunya yang bakal dihadapin sama Jin sama An Hyun Song itu kayaknya auranya aura-aura lemah gitu, kayak kalau aura kroco, kayak nggak ada serem-seremnya gitu. Jadi kayaknya kalau prediksi gua dia kan 2 lawan 2 jadinya ya. Kalau kata gua sih ini yang paling lemah kayaknya ya. Soalnya kan 2 lawan 2 juga gitu, nggak kayak Vasco sama Jinobin kan itu 2 lawan 1, nggak kayak PS. Tapi PS kayaknya 1 lawan 1 deh. Kayaknya si J itu kayak karena dia tuan muda jadi dia nggak ngelakuin apa-apa kalau menurut gua gitu ya. Jadi si J itu cuma nontonin PS aja gitu. Nah, balik lagi ke si ketua krunya yang dihadapin sama Jin sama An Hyun Song ini. Kayaknya dia lemah ya. Tapi ini hanya fun aja, kita berteori fun. Jadi prediksi gua bakalan menang si Jin sama An Hyun Song ini. Dan yang selanjutnya pengen gua bahas itu adalah, ini pasti teori liar banget, cuma gua pas lagi baca ini gua nih ngerasanya ya ketua kru yang bakal dilawan sama PS ini kayaknya ini nih nggak jahat-jahat banget gitu ya. Gua nih selalu ngeliat dari mukanya aja gitu, nggak tahu kenapa gua malah tiba-tiba kepikiran gitu kayaknya yang bakal lawan PS ini nih karena karakternya unik gitu tuh. Jadi dari rambutnya, terus dia juga sang champion kan katanya, mungkin ya sebenarnya si kepala krunya ini sebenarnya dia champion atau pemenang dari martial arts apa gitu, dari taekwondo, boxing atau apa, kayaknya dia menang juga. Tapi kayak ada suatu macam masalah, jadi dia ada di arena itu gitu. Siapa tahu nanti dia bakalan jadi partner PHS ke depannya. Gue sih ngerasain gitu ya. Jadi nanti tuh kayak PHS sama An Hyun Song aja gitu kan. Dulu kan gelut An Hyun Songnya masuk Aliyat gitu. Nah kayaknya gitu. Tapi si yang ini nih nggak masuk Aliyat sih. Gue ngerasanya kayak ya udah jadi kayak temenan aja, partner gitu, kayak lagi ada suatu masalah, lagi dibutuhin, si PS-nya ngubungin dia gitu sih. Ini terlalu liar sih, tahu gue terlalu liar, tapi nggak apa-apa ya, kita berteori aja. Dan yang selanjutnya pengen gue bahas adalah gue curiga nih kalau ternyata itu barang yang dimaksud di kepala krunya yang dilawan Jangyun ini, yang di distrik itu, yang di pelabuhan itu, emang barang kayaknya, bukan anak-anak di bawah umur gitu. Tapi barangnya apa? Kalau narkoba kayaknya enggak, udah terlalu klasik, udah bosen gitu. Kayaknya organ tubuh gitu nggak sih, organ tubuh anak-anak atau apa? Pokoknya terlalu sadis gitu kayaknya sih gitu ya. Emang barang itu ya organ tubuhnya. Gue tahu ini agak liar banget, cuma kayaknya emang barang, kayaknya bukan anak-anak di bawah umur, bukan ketika lagi hidup kayak gitu. Kayaknya emang organ tubuh, tapi kan gak tahu ya, kita lihat aja di chapter kedepannya gitu. Nah terus selanjutnya ini Busan ini kayaknya emang sekuat itu, kayaknya kuat juga, tapi kuatnya ini setelah melawan foreman crew semua ya, mungkin pas menuju Jinrangnya ini nih. Jadi udah ngelewatin level foreman crew, nah pas level menuju Jinrangnya ini kayaknya lumayan sulit, lumayan susah. Soalnya ini Gitaya sendiri yang bilang, bro anaknya Gabryong. Gue nggak tahu ya, karena si Gitaya ngomong kayak gitu kayaknya kalau dari narasi emang kayaknya kuat sih, cuma ya lagi-lagi kita lihat ke depannya. Terus selanjutnya nih yang bikin gagal fokus yaitu adiknya Jinrangnya, giginya itu tuh kan ada beberapa yang besi. Nah ini nih bisa jadi kalau dia tuh udah pernah ketemu sama Lee Ji-hoon dan kalah. Kenapa? Karena di sini dia udah kenal sama Lee Ji-hoon gitu ya. Tapi yang nggak menutup kemungkinan sih, soalnya kan pada zamannya generasi 1 kan rata-rata emang pada kenal si Lee Ji-hoon gitu. Tapi harusnya yang udah kenal tuh pasti udah pernah bertemu dan bertarung gitu. Kayaknya adiknya si Jinrang ini pernah ketemu sama Lee Ji-hoon dan kalah gitu. Dan di sini dia pengen balas dendam gitu. Nah mungkin salah satu power yang dimilikin sama si adiknya Jinrang ini dari semacam mulutnya, giginya atau rahangnya gitu. Jadi si Lee Ji-hoon ini ngelawan si adiknya Jinrang ini dan kalah, dan salah satu
satu powernya itu diambil sama Lee Ji-hoon ini, yaitu giginya mungkin. Jadi biar nggak terlalu power banget, tapi dia langsung pakai gigi-gigi besi ya. Ya, gue nggak tahu kenapa dia pakai gigi besi itu, mungkin buat balas dendam atau gimana ya. Dan kayaknya kalau gue lihat juga giginya pakai besi, si adeknya Jinrang ini kemungkinan kayaknya Busan ini identik dengan besi-besi gitu, perak gitulah. Dari mulai cincinnya, formen kru yang perak-perak, terus yang ketua kru yang mau dilawan sama si Jang Yun itu dia kayak pakai cakar-cakar besi gitu. Dan ini adeknya si Jinrang ini giginya besi-besi gitu, kayaknya identik banget ya sama besi perak gitulah. Oke lah guys, mungkin itu aja kali ya yang mau gua bahas, pembahasan sampai sini aja. Ya, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian pada tahu channel ini dan nonton video kita dan bahas bareng-bareng teorinya ya. Dan oke lah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!